Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Rizky dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul mendeteksi ujaran kebencian menggunakan SPM Classifier. Adapun teman-teman saya dari kelompok 3 yaitu Adila Mardia, Randi Pratama Putra, yang ketiga saya sendiri, dan yang terakhir Wina Ariela. Deteksi ujaran kebencian menggunakan SPM Classifier. Hate speech atau ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. Hate speech dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Ujaran kebencian adalah ucapan atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk menyebar kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnitas, kecacatan, dan orientasi seksual. Ujaran kebencian sangat banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu media sosial yang banyak orang buat untuk menyebarkan ujaran kebencian yaitu Twitter. Ujaran kebencian yang terdapat di Twitter berupa suku, agama, ras, dan antar golongan. Ujaran kebencian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan antar golongan dan memecah persatuan bangsa sehingga harus dapat ditangani dengan cepat sebelum berkembang menjadi sangat besar dan luas. Lanjut, apa itu SVM? SVM ialah algoritma Super Vector Machine, merupakan salah satu algoritma yang termasuk dalam kategori Supervised Learning, yang artinya data yang digunakan untuk belajar oleh mesin merupakan data yang telah memiliki label sebelumnya. Sehingga dalam proses penentuan keputusan, mesin akan mengkategorikan data testing ke dalam label yang sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Cara kerja dari metode support vector machine khususnya pada masalah non-linear adalah dengan memasukkan konsep kernel ke dalam ruang berdimensi tinggi. Tujuannya adalah untuk mencari hyperplane atau pemisah yang dapat memaksimalkan jarak atau margin antar kelas data. Untuk menemukan hyperplane terbaik, kita dapat mengukur margin kemudian mencari titik maksimalnya. Proses pencarian hyperplane yang terbaik ini adalah dari metode support vector machine ini. Lanjut, Natural Language Processing atau NLP merupakan sebuah area penelitian dan aplikasi yang menyelidiki bagaimana komputer dapat digunakan untuk memahami dan memanipulasi teks bahasa alami atau pembicaraan untuk melakukan hal yang berguna. Yang kedua, Machine Learning. Pembelajaran mesin atau Machine Learning adalah bidang ilmu komputer yang memberikan komputer kemampuan untuk belajar tanpa secara eksplisit di program. Aplikasi yang termasuk menggunakan Machine Learning yaitu email filtering, recognition of network, atau orang yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran data. Salah satu tujuan dasar pembelajaran mesin adalah melatih komputer untuk memanfaatkan data memecahkan masalah yang ditentukan. Lanjut, pengumpulan data. Dalam hal ini, data pada penelitian ini menggunakan dataset Twitter berbahasa Indonesia. Pada dataset tersebut terdapat sebanyak 713 baris tweet yang berisi ujaran kebencian berbahasa Indonesia. Dengan kelas label HS untuk hate speech dan non-HS untuk bukan hate speech. Berikut label tweetnya yaitu non-hate speech, jumlah datanya berjumlah 453 data. Yang kedua, hate speech berjumlah 260 data dan totalnya 713 data. Lanjut ke data praproses. 1. Praproses umum mengubah semua huruf menjadi huruf kapital, menggantikan 2 atau lebih titik dengan spasi, menghapus spasi dan tanda kutip, dan di akhir tweet menggantikan 2 spasi atau lebih dengan 1 spasi. 2. Special Twitter Feature Handles. Mengubah link URL menjadi URL, menghapus tanda hashtag seperti di samping, lalu merubahnya menjadi kata menghapus retweet RT, mengubah simbol emoji menjadi kata emopost untuk emoji positif dan emonek. Untuk emoji negatif, menghapus page berlebih dan mengubah user mention menjadi user mention.
3. Penyaringan kata, menghapus segala tanda baca seperti tanda kutip, tanda tanya, tanda seru, koma, titik, tanda kurung, dan yang lainnya. Menghapus penggunaan huruf ganda, menghapus tanda min dan koma, validasi kata dengan pengecekan kata dan karakter secara alfabetis. Lanjut hasil dan pembahasan. Di sini kami melakukan percobaan. Yang dilakukan adalah melatih algoritma klasifikasi, yaitu memasukkan dataset yang sudah diproses. Lalu didapat keluaran nilai akurasi. Selanjutnya melakukan evaluasi dengan metode 10 min-fold cross validation. Klasifikasi data ujaran kebencian dengan fitur Unigram terlihat unggul dengan hasil 86,55%, sedangkan fitur Bigram 76,67%. Hal ini dikarenakan tiap baris data pada dataset cenderung berukuran satu kata sehingga fitur Unigram unggul dalam klasifikasi dataset tersebut. Dengan begitu, fitur Word Unigram dikombinasikan dengan algoritma Linear Support Vector Machine dinilai cukup baik dalam mengatasi masalah klasifikasi pada deteksi ujaran kebencian berbahasa Indonesia dengan hasil akurasi 86,55%. Terakhir, kesimpulan. Algoritma Linear Support Vector Machine dengan fitur Word Unigram mampu menghasilkan akurasi dengan metode evaluasi 10 min-fold cross validation sebesar 86,55% dan memiliki performa cukup baik. Untuk penelitian selanjutnya harus diperhatikan fitur yang digunakan karena sangat berpengaruh pada proses pelatihan algoritma. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.